Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah kajian di Hong Kong, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, sebuah buku yang mempelajari tentang, yang membahas tentang hukum-hukum fikih khusus wanita, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada Al-Faslus Sabi', pasal yang ketujuh, Ahkamun takhtassu bil mar'ati fi babi as-siyam. Hukum-hukum fikih wanita yang terkait dengan puasa. Dan bab ini sangat bertepatan dengan keadaan kita yang insyaallah ta'ala tidak lama lagi memasuki bulan Ramadan. Khususnya bagi para wanita, dan penting juga bagi orang tua yang punya anak wanita, dan bagi suami untuk diajarkan kepada para istri. Jadi, pembahasan kita terkait dengan fikih puasa bagi wanita. Syekh mengingatkan terlebih dahulu bahwa puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Artinya puasa bagian yang sangat penting dalam agama Islam. Dan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita pentingnya kewajiban puasa. Sampai Allah memanggil kita untuk berpuasa dengan panggilan keimanan. Maka orang yang punya iman, haruslah dia berpuasa. Dan Allah juga mengingatkan, puasa ini bukan hanya diwajibkan atas kita, tapi juga kepada umat-umat sebelum kita. Padahal jemaah sekalian, umat-umat sebelum kita tidak lebih mulia daripada kita umat Islam. Karena umat Islam adalah umat yang paling mulia, melebihi umat-umat para nabi sebelumnya. Karena nabi kita lebih mulia daripada para nabi sebelumnya. Namun kita harus selalu ingat, tentu kita sebagai umat Islam tidak mungkin melampaui para nabi dan rasul seorang pun. Akan tetapi dari segi umatnya, dari sisi umat para nabi sebelumnya, maka kita umat Islam itu lebih mulia. Maka artinya, kalau mereka bisa berpuasa, sedangkan kita umat yang lebih mulia daripada mereka, tentu kita harus lebih baik lagi puasanya.
Oleh karena itu juga ada sejumlah perbedaan antara puasa umat Islam dan puasa ahlul kitab yang dengannya menjadikan kita lebih istimewa. Di antaranya apa? Kita makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Dan makan sahur itu makan yang penuh dengan keberkahan. Kata Rasulullah SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ini di antara perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab. Walaupun mungkin ahlul kitab hari ini nggak seperti dulu lagi, mereka sudah banyak meninggalkan syariat yang Allah turunkan kepada mereka, sehingga mungkin banyak di antara mereka yang nggak mengenal syariat puasa lagi. Karena agama mereka sudah mereka rubah-rubah, tidak asli lagi seperti yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul mereka. Iya. Kemudian Allah menjelaskan juga faedah penting dari puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Namun jemaah sekalian, ingatlah, puasa yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan apabila kita berpuasa dengan benar. Seperti apa berpuasa dengan benar itu? Puasa yang mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau berpuasa tapi masih melakukan yang haram, nggak ada gunanya. Rasulullah SAW mengingatkan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram dan perbuatan kejahilan yang tidak berdasarkan ilmu, maka tidak ada gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak memerlukannya sama sekali. Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Juga sabda Nabi SAW, bisa jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nggak ada gunanya, cuma dapat lapar dan haus saja. Maka puasa yang hakiki adalah yang dapat mencegah kita dari semua yang haram. Maka itulah yang akan mengantarkan kita ke derajat takwa. Jadi puasa adalah kewajiban yang agung dan merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Kemudian Syekh juga mengingatkan, ketika seorang wanita telah mencapai usia balik, maka telah wajib atasnya berpuasa. Telah wajib atasnya berpuasa. Dan usia balik seorang wanita ditentukan oleh beberapa tanda. Yang pertama, sudah mencapai usia 15 tahun. Yang kedua, sudah mimpi basah. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan. Dan 3 tanda ini juga berlaku bagi laki-laki. Yang keempat, tanda khusus bagi wanita, yaitu haid. Ini 4 tanda anak kecil sudah dewasa, sudah balik. Namun tanda yang keempat khusus bagi wanita, yaitu sudah haid. Apabila muncul salah satu tanda ini, berarti dia sudah balik. Andai seorang wanita sudah haid, walaupun belum sampai 15 tahun, katakanlah baru 9 tahun dia sudah haid, maka dia sudah wajib berpuasa. Tapi tentu berpuasa setelah suci dari haid. Dan apabila seorang wanita tidak berpuasa, ini
diingatkan oleh penulis hafizahullah, maka dia harus mengqadanya berapapun banyaknya puasa yang dia tinggalkan, dan walaupun sudah melewati masa yang cukup jauh. Ya misalkan sekarang dia sudah dewasa, dia baru ingat dulu 9 tahun dia sudah haid. Maka dia nggak puasa, karena dia anggap dia masih kecil. Mungkin setahun, 2 tahun dia nggak puasa. Nanti umur 11 baru dia puasa. Maka dia harus mengqadha puasa yang sudah berlalu tersebut, ditambah dengan memberi makan untuk seorang miskin setiap 1 hari puasa yang dia tinggalkan sebesar setengah sok atau kurang lebih 1,5 kilogram beras. Bagaimana kalau seseorang sudah lupa berapa banyak puasa yang dia tinggalkan? Maka dia perkirakan saja. Setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti kurang lebih 90 hari. Setiap tahun kan 1 bulan saja. Maka hendaklah dia qadha 90 hari tersebut, boleh dicicil sesuai dengan kemampuan. Ditambah dengan membayar atau memberi makan setiap 1 orang miskin, berarti menjadi 90 orang miskin. Setiap 1 orang mendapatkan 1,5 kilogram beras. Dan boleh diberikan kepada 10 orang untuk jatah 90 hari tersebut, tidak masalah. Berbeda dengan kafarah, berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebelumnya membebaskan budak dulu. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut, nggak boleh putus. Kalau nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Nah, 60 ini harus jumlahnya 60 orang. Nggak boleh jatah 60 dikasih ke 30, nggak boleh. Beda dengan memberi makan karena tidak puasa, boleh diberikan jatah 30 orang misalkan kepada 10 orang saja. Iya. Lalu siapa yang diwajibkan puasa Ramadan? Ada 6 syarat apabila terpenuhi pada seseorang, wajib baginya puasa Ramadan. Yang pertama, muslim atau muslimah. Ini syarat yang paling utama. Karena Islam berarti mentauhidkan Allah, dan tauhid adalah syarat utama diterimanya amalan. Orang yang berbuat syirik, yang bukan muslim, yang menyembah kepada selain Allah, amalannya tidak diterima. Bahkan amalan yang sudah dia kerjakan, kalau sebelumnya dia muslim, kemudian dia berbuat syirik, dia menjadi murtad, amalannya terhapus. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, benar-benar terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sudah balik. Sudah balik. Artinya sebelum balik, tidak wajib berpuasa. Hanya saja sangat baik dan harus bagi orang tua untuk melatih anak berpuasa walaupun belum balik. Sampai-sampai dulu para sahabat mengatakan, wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'ba minal ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Kami latih anak-anak kami berpuasa, dan kami buatkan untuk mereka mainan dari wol. Maka apabila salah seorang dari mereka menangis, kami berikan mainan itu. Jadi mainan belum diberikan. Nanti kalau dia menangis, baru dibujuk dengan mainan sampai masuk waktu berbuka.
Tapi tentu ini kalau tidak memudaratkan. Kalau dia masih terlalu kecil, kita lihat mungkin bermudarat kalau diteruskan sampai waktu berbuka, maka tidak mengapa dia berbuka setengah hari untuk sekedar berlatih saja. Iya. Jadi hendaklah orang tua melatih. Walaupun anak-anak belum wajib puasa. Wajib apabila sudah balik. Kemudian syarat yang keempat, yang ketiga, berakal. Syarat yang ketiga, berakal. Artinya, orang gila tidak wajib puasa. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rufi al-qalamu an thalathatin." Pena itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Ini juga dalil syarat yang kedua, sudah berusia balik. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yakil, dari orang gila sampai dia berakal. Atau dari orang yang kehilangan akal sampai dia berakal. Jadi, kalau merasa nggak waras berarti nggak wajib puasa. Kemudian syarat yang keempat, mampu berpuasa. Mampu dalam artian misalkan sehat, tidak sakit. Orang yang sakit boleh tidak puasa,
Udah normal? Baik, kita lanjutkan. Saya ulangi sedikit. Ada 6 syarat wajibnya berpuasa bagi seseorang. Yang pertama, muslim atau muslimah. Muslim atau muslimah. Karena ibadah orang-orang yang kafir kepada Allah tidak diterima. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Syarat yang kedua, sudah mencapai umur balik. Anak kecil yang belum balik tidak wajib berpuasa. Namun hendaklah dilatih berpuasa. Syarat yang ketiga, berakal. Artinya, orang yang tidak waras, tidak berakal, tidak wajib berpuasa. Sama saja tidak berakal di sini. Apakah karena gila atau karena pikun? Orang tua yang sudah pikun, yang sudah tidak normal fungsi akalnya, maka dia tidak wajib lagi berpuasa. Kemudian syarat yang keempat, mampu. Seperti sehat, tidak sakit. Gimana, akhi? Sehat, tidak sakit. Dan orang sakit di sini, yang boleh tidak puasa adalah yang apabila dia puasa, dapat memberi pengaruh pada penyakitnya tersebut. Apakah bertambah parah atau memperlama kesembuhan. Atau membuat dia sulit berpuasa karena sakit. Maka boleh dia berbuka. Adapun sakit yang tidak berpengaruh apapun, ketika dia puasa, maka wajib berpuasa. Dan kewajiban orang sakit ketika tidak puasa ada 2 bentuk orang sakit. Yang pertama, sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Maka dia harus mengqadha setelah Ramadan. Yang kedua, sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya atau sulit diharapkan kesembuhannya, maka sebagai gantinya membayar fidyah. Yaitu setiap 1 hari puasa memberi makan kepada orang miskin sebanyak setengah sok atau kurang lebih 1,5 kilogram beras. Atau makanan jadi lengkap dengan lauknya. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, mukim, bukan musafir. Maka musafir tidak wajib berpuasa. Walaupun safarnya tidak berat, dia boleh berbuka. Hanya saja kalau dia tidak merasa berat dalam berpuasa, hendaklah dia berpuasa itu lebih afdol. Akan tetapi seandainya dia berbuka, tidak berpuasa, maka dia tidak berdosa. Dan kewajiban musafir juga mengqadha setelah Ramadan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Maka siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Kemudian syarat yang keenam, tidak ada penghalang. Ini syarat khusus bagi wanita. Apa penghalang bagi wanita? Yaitu haid dan nifas. Inilah penghalang sahnya puasa khusus bagi wanita. Haid dan nifas. Bahkan diharamkan
bagi wanita haid dan nifas untuk berpuasa. Andai mereka puasa, maka puasanya tidak sah. Jadi mereka tidak boleh berpuasa. Kewajibannya apa? Mengqadha setelah bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami dahulu diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi puasa bagi wanita haid dan nifas harus diqadha setelah bulan Ramadan. Setelah suci dari haid dan nifas. Uzur yang lain yang khusus bagi wanita adalah hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Apabila dikhawatirkan akan membahayakan jika seorang wanita berpuasa dalam keadaan hamil dan menyusui. Sama saja apakah dikhawatirkan bahaya untuk dirinya ataukah untuk anaknya dan janinnya, ataukah kedua-duanya, maka syariat memberi keringanan kepadanya untuk tidak berpuasa. Nah, permasalahannya jemaah sekalian, apa kewajiban wanita hamil dan menyusui yang tidak puasa? Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama yang cukup tajam. Sebagian berpandangan cukup mengqadha saja. Sebagian lagi berpandangan harus mengqadha ditambah membayar fidyah. Sebagian lagi berpendapat cukup fidyah saja dengan berbagai rincian-rinciannya. Ini termasuk permasalahan yang ulama berbeda pendapat padanya dengan perbedaan yang cukup tajam. Karena tidak ada dalil-dalil tegas yang memastikan apa kewajiban wanita hamil dan menyusui ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pendapat yang paling kuat insya Allah adalah cukup qadha saja, tanpa ada fidyah. Dan ini pendapat yang dikuatkan juga oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Berdasarkan dua alasan. Alasan yang pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiri syatra salati wa 'anil hamil wal murdi as-sauma aw is-siyam." Sesungguhnya Allah mengurangi separuh salat dari seorang musafir dan juga mengurangi atau meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan wanita menyusui. Maka kata para ulama, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bersamaan antara wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Dan kewajiban musafir kalau dia nggak puasa adalah mengqadha puasanya setelah Ramadan. Kalau begitu, hal yang sama juga berlaku bagi wanita hamil dan menyusui. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau wanita hamil dan menyusui dikiaskan kepada orang sakit, maka orang sakit itu ada dua macam.
orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, kewajibannya adalah membayar fidyah. Dan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, kewajibannya adalah qada. Maka tentu wanita hamil dan menyusui lebih tepat kalau disesuaikan dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Sehingga kewajibannya adalah qada tanpa fidyah. Kemudian juga ditambah alasan yang ketiga, bahwa puasa itu adalah amalan yang sangat bermanfaat. Bukan sekedar kita dapat pahala, tapi kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Seperti pendidikan kesabaran. Dalam puasa terkandung padanya 3 macam kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, perintah untuk berpuasa. Sabar dalam menjauhi larangan Allah, yaitu sabar dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan sabar dalam menghadapi hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita, yaitu lapar dan haus. Ini 3 bentuk kesabaran, semuanya terdapat dalam puasa. Kalau kita katakan wanita hamil dan menyusui nggak perlu puasa, cukup bayar fidyah saja, maka sangat disayangkan ini akan meluputkan dari para wanita tersebut manfaat yang besar dari puasa, yaitu pendidikan kesabaran. Dan ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Begitu pula diriwayatkan dari sejumlah sahabat, bahwa seorang wanita yang hamil atau menyusui, yang mengkhawatirkan dirinya dan anaknya apabila berpuasa, bagi mereka cukup qada saja tanpa membayar fidyah. Insyaallah ta'ala ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa peringatan penting bagi wanita terkait dengan puasa. Ada 4 yang beliau ingatkan. Yang pertama, terkait wanita istihadah. Maka wanita istihadah ini hukumnya sama dengan wanita suci. Dia wajib berpuasa. Sebagaimana pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya tentang wanita istihadah, dia wajib untuk berpuasa. Sebagaimana dia juga wajib sholat. Dan boleh bagi suaminya untuk menggaulinya di kemaluannya. Karena istihadah itu tidak sama dengan darah haid. Dia adalah darah karena satu gangguan pada seorang wanita. Bukan darah normal. Kalau darah haid itu darah normal. Nah, ini peringatan yang pertama. Jangan sampai para wanita yang istihadah tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, Syekh juga mengingatkan bagi para wanita yang tidak puasa, apakah karena haid, atau karena hamil dan menyusui, atau karena nifas, maka hendaklah mereka segera mengqadha puasanya sebelum masuk puasa berikutnya. Jadi jemaah sekalian, seperti sekarang kita di bulan Sya'ban. Ini sudah hari-hari terakhir sebelum masuk Ramadan tahun ini. Hendaklah kita mengqadha puasa Ramadan tahun yang lalu. Ini juga berlaku bagi kaum laki-laki tentunya yang punya hutang puasa, mungkin karena sakit atau dulu musafir. Segera qadha.
ini sudah kesempatan terakhir, bulan Sya'ban, sebelum masuk bulan Ramadan di tahun ini. Kecuali kalau kita masih punya uzur, maka tidak mengapa kita qada di setelah bulan Ramadan di tahun ini. Tidak mengapa. Dan qadanya ya sama saja, tidak menjadi berkali lipat walaupun sudah dari puasa tahun yang lalu. Iya. Dan kalau kita punya uzur, kita nggak berdosa. Ya misalkan mungkin di tahun ini kita juga safar terus atau sakit sehingga belum sempat untuk mengqada, maka tidak mengapa setelah bulan Ramadan tahun ini baru kita qada. Namun bagi orang yang tidak punya uzur, lalu dia tidak mengqada puasanya sampai masuk Ramadan tahun ini, maka 3 yang harus dia lakukan. Pertama, dia bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia harus tetap mengqada setelah Ramadan tahun ini. Dia harus mengqada puasa tahun yang lalu yang masih ada sisa hutangnya. Kalau dia punya hutang lagi di tahun ini, ya berarti dia harus qada lagi. Kemudian yang ketiga, dia harus memberi makan setiap 1 hari puasa yang dia tinggalkan dan dia belum qada dengan sengaja itu tanpa ada uzur, dia beri makan sebesar setengah sok atau kurang lebih 1,5 kilogram beras. Diberikan kepada orang miskin. Ini difatwakan oleh sejumlah sahabat. Jadi khusus orang yang meninggal yang tidak qada puasa tanpa ada uzur sampai masuk Ramadan berikutnya, maka di samping dia harus bertobat dan mengqada puasanya, dia harus memberi makan 1 orang miskin setiap 1 hari puasa yang dia tidak mengqadanya di Ramadan sebelum Ramadan. Dari hutang Ramadan tahun sebelumnya. Iya. Ya, besarnya sama, yaitu setengah sok, kurang lebih 1,5 kilogram beras. Diberikan kepada orang miskin. Kemudian, yang ketiga kata Syekh, terkait dengan puasa sunnah, maka seorang wanita tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya apabila suaminya sedang bersamanya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dan suaminya bersamanya kecuali dengan izin suaminya. Karena melayani suami itu hukumnya wajib, sedangkan puasa sunnah, hukumnya sunnah tentu lebih diutamakan yang wajib. Namun di sebagian riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud ada tambahan illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Artinya nggak perlu dia izin suami untuk puasa di bulan Ramadan. Andai suaminya melarangnya sekalipun, dia nggak boleh menaati suaminya, dia harus tetap puasa. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi kalau puasanya wajib, tidak perlu izin suami. Kecuali wajib yang masih bisa ditunda, itu juga harus izin suami. Contohnya mengqada puasa. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau menunda qada puasanya karena melayani Nabi SAW sampai beliau bisa mengqada di bulan Sya'ban. Di bulan Nabi juga banyak puasa dan sudah mau masuk Ramadan berikutnya. Iya. Namun kalau puasa di bulan Ramadan, seorang istri tidak boleh taat kepada suami apabila disuruh berbuka atau dilarang berpuasa. Karena misalkan
suaminya mau berhubungan badan. Nggak boleh. Istri harus menolak. Kecuali istri dipaksa oleh suami, dalam keadaan istri tidak mau dan istri menolak, maka puasa istri tidak batal. Puasa istri tidak batal jika dipaksa oleh suami. Ya. Jadi sangat dianjurkan berpuasa sunnah, namun harus dengan izin suami bagi seorang istri. Kemudian yang keempat kata Syekh, apabila seorang wanita haid menjadi suci di tengah hari bulan Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Maka jemaah sekalian, tentu kalau dia berpuasa, puasanya tidak sah. Karena puasa itu dimulai dari sebelum atau setelah terbit fajar. Kalau misalkan jam 8 pagi dia baru suci dari haid, berarti dia sudah melewatkan beberapa jam. Maka walaupun dia sudah suci dari haid, dia tidak boleh berpuasa. Dia tidak boleh berpuasa. Puasanya tidak sah. Namun seandainya dia suci sesaat sebelum masuk waktu subuh, maka dia harus berpuasa. Walaupun nggak sempat makan sahur. Wajib dia berpuasa. Makanya persiapan saja, kalau khawatir jangan-jangan suci sebelum masuk waktu subuh, dalam waktu yang sangat mepet, persiapan saja untuk makan sahur. Ya. Jadi, kalau dia suci sebelum masuk waktu subuh, maka wajib dia berpuasa, walaupun tidak sempat makan sahur. Walaupun tidak sempat makan sahur. Namun kalau sucinya setelah masuk waktu subuh, maka tidak sah lagi kalau dia mau berpuasa. Tapi jemaah sekalian, haruskah dia menahan lapar dan haus di hari itu? Nah, di sini ulama ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat dia harus menahan lapar dan haus demi memuliakan bulan Ramadan. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis. Sebagian lagi berpendapat itu nggak harus. Karena nggak ada gunanya dia menahan lapar dan hausnya. Itu bukan puasa. Sebab waktunya sudah kelewat. Ya. Pendapat yang lebih kuat insya Allah pendapat yang kedua. Namun kalau seorang wanita mau berhati-hati, maka lebih bagus lagi. Yaitu, dia tidak makan dan minum sampai waktu berbuka, tapi tidak boleh dianggap itu sebagai puasa. Hanya demi memuliakan waktu. Dan bagi wanita yang mau makan dan minum, tentu dia harus menjaga jangan sampai dia makan dan minum di depan orang yang berpuasa. Karena tentu itu secara adab tidaklah baik. Mereka lagi kesulitan menahan lapar dan haus, lalu kita makan di depan mereka. Satu faedah penting jemaah sekalian, para ulama juga mengingatkan, seandainya ada suami yang nggak puasa, padahal dia wajib puasa, nggak ada halangan, nggak ada uzur, lalu dia minta istrinya membuatkan makanan atau minuman, maka tidak boleh istri menaati. Tidak boleh istri menaati. Kenapa? Karena itu sama saja menolong dalam dosa, menolong untuk berbuat dosa. Tidak boleh ditaati. Sama halnya dengan para penjual makanan. Nggak boleh mereka menjual makanan di siang hari untuk dimakan oleh orang yang nggak puasa, padahal dia wajib puasa. Tidak ada uzur baginya. Kecuali kalau menjual makanan kepada orang yang punya uzur untuk puasa, yang nggak wajib puasa. Contohnya kepada wanita haid, atau kepada orang sakit, atau kepada musafir. Bahkan tidak boleh pula kita menjual makanan kepada orang kafir, yang dia juga nggak punya uzur untuk berpuasa. Karena walaupun orang kafir itu, jika dia berpuasa, puasanya tidak diterima,
Namun dia juga mendapatkan dosa karena nggak puasa. Jadi serba salah jadi orang kafir. Kalau dia puasa, puasanya nggak diterima karena kekafirannya. Tapi kalau dia nggak puasa, kalau dia nggak puasa, maka dia berdosa. Kalau dia puasa nggak diterima puasanya karena dihalangi oleh dosa kekafirannya. Kalau dia nggak puasa, dia mendapatkan dosa nggak puasa. Sehingga kita tidak boleh memberi makan, menjual makanan kepada orang yang tidak beriman itu kalau dia tidak punya uzur untuk berpuasa. Karena itu sama saja membantu dalam dosa. Padahal Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Walhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas dari fikih puasa terkait dengan hukum-hukum khusus bagi wanita. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan dikirim di WhatsApp. Ada pertanyaan lagi? Fadhal. Bismillah. Apabila suci dari haidnya sebelum subuh, tapi belum mandi hingga subuh, apakah boleh puasa? Jawabannya boleh. Walaupun belum sempat mandi. Jadi, kalau seorang wanita sudah suci sebelum masuk waktu subuh, walaupun belum sempat mandi wajib, dia harus tetap berpuasa. Walaupun nggak sempat makan sahur. Karena mandi wajib bukan syarat sahnya puasa. Beda dengan sholat. Sebelum sholat subuh, hendaklah wanita yang bersih dari haid harus mandi dulu. Tapi puasa nggak harus. Ya, sama dengan seorang laki-laki atau wanita atau suami istri yang berhubungan, kemudian mereka junub. Maka tidak mengapa dari malam hari itu mereka berniat puasa, mereka sahur dalam keadaan masih junub. Sampai masuk waktu subuh sudah mulai puasa, mereka masih junub. Baru kemudian mandi untuk sholat subuh. Maka puasanya tetap sah. Jadi puasa tidak ada kaitan dengan mandi wajib. Iya. Wallahu alam. Silakan, ada pertanyaan lain? Enggak ada lagi. Di medsos enggak ada juga. Enggak ada sepertinya ya. Baik. Kalau enggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kalau begitu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.